Pertama, di dalam setiap negara harus ada hifdzuddin, menjaga kebebasan agama, kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Jangan pernah lelah untuk terus mencintai Indonesia dalam keadaan apapun. Coba bayangkan kalau ada sekelompok masyarakat terusir dari negaranya karena penjajahan oleh bangsa lain. Salah satu hal penting yang saat ini perlu mungkin kita renungkan adalah bagaimana kita mencintai Indonesia ini, sebagai tanah air yang merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kecintaan kepada negara ini penting karena situasi sekarang di seluruh dunia, kalau kita lihat banyak kelompok masyarakat, bahkan kaum muslimin itu yang tidak nyaman dan tidak aman hidup di tanah airnya. Kita bersyukur punya negara merdeka yang dulu diproklamasikan pada tanggal 9 Ramadan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dan kita merasa aman dan nyaman mempunyai negara ini. Oleh sebab itu mari kita cintai terus, jangan pernah lelah untuk terus mencintai Indonesia dalam keadaan apapun. Coba bayangkan kalau ada sekelompok masyarakat terusir dari negaranya karena penjajahan oleh bangsa lain. Kita aman. Ada sekelompok masyarakat yang hidup di negaranya tetapi tidak aman karena di situ banyak teroris yang sewaktu-waktu meledakkan bom. Seperti kalau kita lihat sekarang suasana di Timur Tengah, di Syria, di Palestina, perang Iran Israel dan Amerika dan sebagainya. Alhamdulillah kita ini masih nyaman. Oleh sebab itu mari kita cintai negara ini dengan sepenuh hati. Saudara sekalian, mencintai negara ini tidak ada dalil naklinya. Wah, cintai negaramu itu tidak ada dalil naklinya. Yang ada dalil akli. Dalil akli itu biasanya diistimbat dari dalil nakli. Misalnya begini, ada dalil begini, hubbul waton minal iman, mencintai tanah air itu bagian dari iman. Itu kalau ditanya hadisnya, ditanya Qur'annya tidak ada. Tapi ungkapan ini dikemukakan untuk membela tanah air karena di dalam Al-Quran itu memang ada ajaran tentang hidup bernegara. Rasulullah juga membangun sebuah negara yang kemudian itu dipertahankan dan dibangun bersama secara luar biasa, sehingga orang yang menjadi warga negara itu aman dan nyaman. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, keperluan kita terhadap kelangsungan negara yang aman dan nyaman ini adalah istimbat atau merupakan kebutuhan nyata bahwa kalau kita tidak hidup di negara yang aman dan nyaman, maka kehidupan kita akan sengsara, akan dijajah, dicaplok oleh bangsa lain, diteror oleh bangsa lain, sehingga lalu timbul dalil akli itu. Kalau begitu, membela tanah air, mencintai tanah air itu adalah bagian dari iman. Bahkan dulu ketika orang-orang Aceh itu mengalami kalah perang pada awal abad ke-20, Aceh itu pada tahun 1925 dinyatakan kalah perang oleh Belanda. Tengku Umar maupun Cut Nyadin dipaksa bertekuk lutut
sehingga Aceh menjadi negara yang penuh di bawah jajahan, meskipun banyak perlawanan-perlawanan tapi rakyatnya tidak aman. Oleh sebab itu lalu di Aceh muncul dalil akli untuk mencintai tanah air. Di Aceh itu dulu di awal abad 20 ada dalil ciptaan mereka dalam bahasa Arab itu yang bunyinya ya abna'ana jinsana Indonesia kum min naumikum wandur ila watnikum. Wahai anak-anakku, kebangsaan kita ini adalah Indonesia. Sudah nyebut Indonesia nih di dalam bahasa Arabnya. Ya abna'ana jinsana Indonesia kum min naumikum wandur ila watnikum. Bangun kamu dari tidurmu, lawan penjajah, lawan ketidakadilan. Lihatlah dan belalah tanah airmu. Tuh, karena apa? Dorongan dari akal sehat bahwa kita ini harus hidup di negara yang aman dan nyaman. Itulah sebabnya saya katakan kita harus mencintai Indonesia ini sebagai bagian dari berkah Allah yang dianugerahkan pada tanggal 9 Ramadan ketika umat Islam di seluruh dunia sedang berpuasa ketika itu. Tahun 1364 Hijriah. 9 Ramadan 1364 Hijriah. Pada waktu itu kemerdekaan Indonesia. Nah, mari kita jaga negara ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ada juga itu syair tadi, rangkaian orang Aceh itu ketika sudah dikalahkan oleh Belanda, dia membangunkan putra-putrinya, diajari lagu-lagu untuk melawan penjajahan, sehingga di sana juga populer syair watoni anta abun li salisun min abawaini watoni anta hayati wa muna nafsi wa aini. Tanah airku, engkau adalah orang tua bagi kami, yaitu orang tua yang ketiga sesudah ayah dan ibuku. Saudara, jadi membela tanah air ini adalah urutan ketiga sesudah kita mencintai ayah, ibu, lalu tanah air. Kalau di dalam hadis Nabi, ibu, ayah, lalu kita tambah dengan tanah air. Nah, ini penting saudara. Oleh sebab itu mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia sebagai produk perjuangan yang dianugerahkan oleh Allah yang sudah sesuai dengan syar'i. Sesuai dengan syar'i itu sesuai dengan tuntunan agama, kompatibel istilahnya. Negara Indonesia ini sudah kompatibel dengan syariah Islam. Ini penting kita renungkan, kita hayati. Kita camkan di dalam hati bahwa Indonesia ini adalah negara yang berdasar syar'i, adalah sah. Kenapa? Karena sekarang ini masih banyak orang berpikir, wah negara ini negara tidak berdasar Islam. Salah itu. Ya, ini memang bukan negara Islam, tapi negara ini sesuai dengan syar'i. Karena di dalam Islam itu memang ada ajaran bernegara. Di dalam Al-Quran banyak sebutan negara. Ada, kalau nama negaranya disebut negara Sabak atau negeri Sabak. Ada negara Rum, Ghulibatir Rum. Ada negara Irom. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iromadatil Imad, itu nama negara. Ada sebutan sultan, ada sebutan molek dan sebagainya dan sebagainya. Di hadis Nabi ada sebutan amir, ada khalifah, kholaif. Itu ada, tetapi di dalam Islam tidak ada bentuk negara tertentu yang diwajibkan. Tidak ada. Di mana aja coba sekarang tunjuk. Mana bentuk negara apa yang diajarkan oleh Islam? Tidak ada. Islam lengkap mengajar kehidupan kemasyarakatan, kehidupan manusia, betul. Tetapi untuk bernegara itu yang diajarkan bahwa negara itu harus ada sebagai sunnatullah. Tetapi bentuknya tidak harus
keamiran, tidak harus republik, tidak harus demokrasi, tidak harus teokrasi. Bentuknya silakan aja. Yang penting negara itu adil. Bahkan hukum-hukumnya juga di antara negara Islam itu tidak harus sama. Karena yang dimaksud hukum yang berlaku di dalam negara itu adalah fikih. Ya. Hukum itu yang dikatakan hukum yang berlaku di Mesir, hukum pencurian, hukum apa, yang berlaku di Mekah, yang berlaku di Maroko, di Pakistan, Malaysia, itu hukum, itu sebenarnya fikih. Fikih itu apa? Fikih itu buatan manusia. Fikih itu tafsir produk ijtihad. Ijtihad itu apa? Ijtihad itu katanya istifrogul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bi thariqil istinbat minal kitab wa sunnah. Ijtihad itu menggali nilai-nilai hukum syara yang mungkin atau yang terkandung di dalam kitabullah Al-Qur'an dan sunnah, yang kemudian hasil penafsiran setiap orang itu menjadi fikih. Oleh sebab itu fikih itu bermacam-macam. Ada fikih Imam Syafi'i, ada fikih Imam Hanafi, ada fikih Imam Maliki, ada fikih Maroko, ada fikih Iran, ada fikih Indonesia, ada fikih Asia Tenggara, yang semuanya itu produk pemikiran menggali, dan semuanya tidak salah karena hukum itu berlaku sebagai keputusan-keputusan, fikih itu berlaku sebagai keputusan-keputusan ulama, istimbat bangsa yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, yang terpenting di dalam negara itu ada atau berlaku apa yang disebut al-maqasid asy-syar'i. Al-maqasid asy-syar'i itu artinya maksud-maksud atau tujuan syara, tujuan ajaran agama, tujuan tuntunan agama secara syar'i tentang berdirinya negara. Nah, di dalam maqasid asy-syar'i disebutkan negara itu tidak penting apa bentuknya. Apakah itu mamlakah seperti Saudi Arabia sekarang, atau amirah, imarat, Uni Emirat seperti Uni Emirat Arab sekarang, atau Republik Islam Pakistan seperti sekarang, atau Republik Maroko, atau Republik Indonesia. Itu tidak penting, semuanya benar, semuanya tidak ada yang salah, tetapi ada 5 hal yang harus dihidupkan dan dijaga di dalam setiap negara itu yang disebut maqasidus syar'i. Apa itu? Pertama, di dalam setiap negara harus ada hifdzuddin, menjaga kebebasan agama, kebebasan beragama bagi setiap warga negara, bagi setiap manusia yang ada di dalam negara itu. Itu hifdzuddin. Indonesia juga sudah membuat aturan, silakan beribadah menurut agamanya masing-masing, dan jangan sampai seseorang menodai ajaran pokok suatu agama yang dipercaya oleh orang lain. Silakan beribadah, mau bangun masjid sebanyak-banyaknya, mau bangun gereja, bangun, silakan, boleh. Itu karena bagian dari tujuan syariah, al-maqasid asy-syar'i. Maqasid asy-syar'i yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa manusia. Semua orang harus dilindungi jiwanya, keselamatan nyawanya dari kejahatan orang lain dan dari bencana-bencana alam yang bisa dihindari. Lalu yang ketiga, hifdzul mal, menjaga hak-hak kekayaan setiap orang, setiap organisasi dengan kekayaannya dijaga jangan sampai dirampas sewenang-wenang oleh orang lain, bahkan juga oleh petugas atau pejabat negara. Kemudian hifdzul aql. Di dalam setiap negara maqasidus syari'nya itu menyebut menjaga kewarasan, menjaga akal sehat, menjaga kecerdasan. Oleh sebab itu kita di negara Indonesia juga ada, agar pendidikan setiap orang itu diberi jaminan-jaminan minimal tertentu, dan agar orang itu menjaga kewarasannya dalam segi-segi tertentu, sehingga misalnya tidak boleh mabuk-mabukan di tempat umum atau di tempat tertentu, itu tidak boleh. Karena apa? Itu menjaga kewarasan sebagai bagian dari maqasid asy-syar'i.
Lalu yang terakhir, hifdzun nasab, menjaga kemurnian nasab turunan, kesucian keturunan itu juga harus dijaga oleh negara, sehingga tidak boleh ada orang berzina sembarangan. Ada ancamannya tuh, karena apa? Karena itu menyebabkan kaburnya keturunan, maka ada hukum perkawinan. Begitu juga nanti akan berakibat itu terhadap hak waris dan sebagainya dan sebagainya. Nah saudara, kalau saya tanya, apakah negara Indonesia itu sudah sesuai dengan hukum Islam? Sudah kompatibel? Karena semua al-maqasid asy-syar'i, itu sudah berlaku dan diberlakukan dan dijadikan pedoman di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Nah oleh sebab itu saudara, semua itu urusan jenis-jenis hukumnya yang sifatnya fikih harus disesuaikan dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan waktu, tempat, dan situasi sosial masyarakatnya yang disebut al-awaid biasanya. Nah, oleh sebab itu pada akhirnya saya ingin katakan, mari kita cintai negara ini karena kita hidup nyaman saudara. Bayangkan Anda hidup di Syria, ketakutan siang dan malam. Sekarang hidup di Palestina, ketakutan juga rakyat-rakyatnya itu. Bahkan kalau kita juga sering misalnya ke Mekah, banyak sekali di sana misalnya orang dari Myanmar, dari Bangladesh yang datang ke Mekah karena negaranya tidak aman, lalu di sana menjadi pekerja-pekerja gelap sehingga tidak ada perlindungan hukum apapun. Nah kita punya Indonesia yang masih menjaga kita semuanya dan harus kita menjaganya sebagai negara yang merdeka, berdaulat. Kita berjalan di bawah al-maqasid asy-syar'i sehingga hukum-hukum fikihnya itu adalah keadilan yang sifatnya substantif. Kalau Anda marah kepada pejabat, marah kepada oknum, saudara boleh. Karena misalnya ketidakadilan, kesenang-senangan, boleh protes, boleh kritik, tapi jangan sampai menyebabkan negara tidak bisa jalan, jangan sampai negara itu chaos. Dan boleh saudara juga marah kepada ketidakadilan, tetapi jangan sampai menyatakan menghina terhadap negara kita. Saya tidak suka kepada Indonesia, itu tidak boleh. Saya saja yang mau jadi warga negara, keluargaku tidak boleh. Itu penghinaan terhadap negara, padahal dia protesnya kepada pejabat yang waktunya hanya terbatas 5 tahunan. Oleh sebab itu mari kita cintai negara ini dengan sepenuh hati. Itu semua arti daripada hubbul waton minal iman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.